Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Yuliani Putri dalam program Beja Antara. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 12 Pontianak mengamankan kapal kargo MV Icon Daniel bermuatan sejumlah komoditas siap ekspor yang telah dikemas dalam 66 kontainer di perairan Pontianak. Selain mengamankan seluruh barang bukti, petugas juga melakukan proses penyidikan terhadap anak buah kapal. Kapal kargo MV Icon Daniel bermuatan minyak asam kelapa sawit, aluminium oksida, karet, kayu durian, dan kayu jabon yang dikemas dalam 66 kontainer siap ekspor ke negara Jepang. Diamankan oleh KRI Siribua 859 di bawah Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak di perairan muara Sungai Kapuas. Selain mengamankan seluruh barang bukti ke markas besar Lantamal di Kabupaten Mempawah, petugas juga melakukan proses penyidikan terhadap nahkoda dan anak buah kapal terkait dokumen izin berlayar serta manifest yang diduga tidak sesuai dengan peraturan ekspor. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak Brigadir Jenderal TNI Marinir Soeharto mengatakan penegakan hukum di wilayah perairan yang dilakukan oleh personel Angkatan Laut dilakukan secara terukur, komprehensif, dan profesional sesuai temuan bukti di lapangan. Prinsip kami dalam penegakan hukum, ya kalau misalnya memang nanti semuanya benar ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada menemukan kesalahan ya nanti tindak lanjutnya. Jadi makanya pendapat hukum itu harus komprehensif. Kalaupun nanti muatan ini akan diekspor, itu nanti akan diturunkan lagi ke Jakarta, kemudian nanti ada surat baru lagi. Dalam hal hukum memang kami tegas tadi. Kalau memang ada kesalahan ya kita tindak gitu. Dan Lantamal 12 Pontianak menambahkan hingga saat ini semuanya masih dalam tahap pemeriksaan secara intensif untuk mendapatkan keputusan hukum yang optimal. Pihaknya juga melibatkan lembaga penegak hukum terkait sesuai kategori muatan kapal, termasuk unit K9 Polda Kalbar. Dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rapat paripurna, DPR RI memutuskan untuk memberhentikan pembahasan RUU tentang penanggulangan bencana. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan berhentinya pembahasan RUU tersebut disebabkan bedanya pandangan antara DPR dengan pemerintah mengenai nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemberhentian pembahasan RUU tentang penanggulangan bencana dapat disetujui. Terima kasih. Dalam rapat paripurna Selasa 31 Mei di Jakarta, DPR RI memutuskan untuk memberhentikan pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Sebelumnya, RUU tersebut telah dibahas di Komisi 8 DPR RI mulai dari masa persidangan 1 hingga 5 tahun sidang 2020-2021 maupun pada tahun sidang 2021-2022 dari masa persidangan 1 hingga 4. Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto mengatakan, lamanya pembahasan RUU tersebut dikarenakan adanya perbedaan mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) antara RUU yang diajukan DPR RI dengan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU yang diajukan pemerintah. Pada rapat kerja yang diserahkan tanggal 13 April 2022, diambil kesimpulan bahwa Komisi 8 DPR RI dan DPD RI serta pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk menghentikan pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana pada tingkat 1 karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB.
Yandri menambahkan setelah memutuskan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana di rapat paripurna, komisinya akan fokus untuk membahas rancangan undang-undang lain sesuai dengan bidang tugas Komisi 8 DPR RI. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Komisi 8 DPR RI menyepakati usulan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai tambahan anggaran operasional haji sebesar 1,5 triliun pada Selasa 30 Mei 2022. Yang ketiga, tentu kita tetap menginginkan, kalau memungkinkan, Usai mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Selasa 31 Mei di Jakarta, Komisi 8 DPR RI menyepakati usulan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai tambahan anggaran operasional haji sebesar 1,5 triliun rupiah. Sebelumnya pada Senin 30 Mei 2022, Menak mengusulkan penambahan anggaran tersebut disebabkan kenaikan biaya layanan masyair oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 5.656 rial Saudi. Adapun penambahan biaya haji itu dibebankan ke nilai manfaat di Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Dengan keputusan itu, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan, jemaah haji tidak perlu galau lagi terhadap isu penambahan biaya haji yang beredar di masyarakat karena calon jemaah haji tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. kami dengan Pak Menteri Agama tadi sudah menyepakati terhadap komponen itu sebesar 1,5 triliun lebih sedikit. Sudah disepakati sumbernya dari nilai manfaat dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Artinya pesan tegasnya tidak ada penambahan setoran dari jamaah haji yang akan berangkat tahun ini. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan pihaknya akan berbicara kepada pemerintah Arab Saudi agar tidak ada lagi kejadian seperti ini. Tentu ke depan kita akan bicara kepada pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji Saudi agar untuk hal-hal begini ini bisa dimulai dibicarakan dari awal, bukan main dadakan seperti ini. Tentu kita juga akan kesulitan untuk penyelenggara negara ini, DPR-nya, kemudian BPKH, kementerian, semua ini orang-orang yang amanah. Jadi ketika muncul begini-begini kita nggak kebingungan. Menak menambahkan persiapan keberangkatan jemaah haji terus dilakukan dan pada 4 Juni mendatang sejumlah daerah akan memberangkatkan jemaah haji yakni Padang, Solo, Surabaya juga Jakarta. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban di tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Simak panduan dan hukum kurban selengkapnya melalui tayangan berikut ini. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 32 tahun 2022 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Fatwa tersebut ditetapkan pada 30 Syawal 1443 Hijriah atau mulai berlaku Selasa 31 Mei 2022. Adapun panduan pelaksanaan kurban untuk mencegah peredaran wabah PMK yakni wajib memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari sisi kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Melaksanakan kurban tidak harus menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung proses penyembelihan. Panitia kurban dan tenaga kesehatan harus mengawasi kondisi kesehatan, proses pemotongan, serta penanganan daging, jeroan, dan limbah. Terdapat pembatasan pergerakan ternak dari daerah wabah PMK ke daerah lain. Maka berkurban dapat dilakukan secara tidak langsung di sentra ternak. Meningkatkan sosialisasi dan menyiapkan layanan kurban dengan menjembatani calon pekurban dengan penyedia hewan kurban.
Kemudian daging kurban dapat didistribusikan ke daerah yang membutuhkan dalam bentuk daging segar atau daging olahan. Wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat. Pemerintah harus memberikan pendampingan dalam penyediaan, penjualan, dan pemeliharaan hewan kurban, serta mendukung ketersediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban melalui rumah potong hewan RPH. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan, dalam fatwa tersebut juga mengatur ketentuan atau hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK. PMK dengan gejala klinis kategori ringan seperti lepuh pada celah kuku, lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya, hukumnya sah dijadikan hewan kurban. Namun jika terjadi gejala berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan menyebabkan pincang, tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus, hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Hewan yang terkena PMK dengan gejala berat dan sembuh dalam rentang waktu yang diperbolehkan kurban, yakni tanggal 10 sampai dengan 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Namun jika lewat dari rentang waktu, maka dianggap sedekah, bukan hewan kurban. Setelah tanggal 27, kami memperoleh informasi yang komprehensif terkait ihwal penyakit mulut dan kuku, kemudian gejala klinis, pengaruh yang ditimbulkan, dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah, maka kami langsung di tanggal 28, 29, 30 itu rapat intensif. Asrorun mengimbau semua lapisan masyarakat dapat mengikuti panduan ketika melaksanakan ibadah kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, demi kemaslahatan bersama serta menghindari penularan PMK yang lebih masif di tanah air. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pelatih Tim Nasional Indonesia Sinteyong mengaku siap meladeni perlawanan Bangladesh pada pertandingan uji coba FIFA Matchday yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Namun laga tersebut dipastikan tidak akan diperkuat Egy Maulana Fikri yang belum sembuh dari cedera serta dua calon pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh yang terkendala izin dan administrasi. Tim Nasional Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi Bangladesh. Pertandingan kedua negara yang masuk dalam kalender FIFA ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 1 Juni besok. Pelatih Sinteyong membawa total 29 pemain untuk menghadapi laga ini. Mayoritas skuad diisi oleh para pemain yang mengikuti gelaran SEA Games Vietnam, ditambah beberapa pemain senior seperti Irfan Jaya, Evan Dimas Darmono, serta Stefano Lillipali yang kembali dipanggil untuk membela Garuda. Sinteyong pada sesi konferensi pers jelang laga melawan Bangladesh Selasa 31 Mei memastikan anak asuhannya dalam kondisi baik dan siap tampil impresif saat pertandingan. Hadirnya Stefano Lillipali di skuad Timnas Indonesia memberi opsi tambahan bagi pelatih dalam meramu strategi di laga nanti. Namun dua calon pemain naturalisasi yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh belum dapat berlaga karena terkendala izin dan administrasi yang belum selesai, serta Egy Maulana Fikri yang masih dibekap cedera. 부상 선수였지만은 그래도 훈련할 때 선수들 되게 활기차게 그리고 아직 기아 결정 패스코드가 안 나왔지만 우리 조기와 산디 월시 너무나 우리 팀 적응을 잘하면서 지금 훈련하면서 팀 분위기도 상당히 끌어올라와 있고 그래서 내일 경기는 뭐 방글라데시 팀하고 아주 좋은 경기를 우리 선수들 할 것이라고 저는 보고 있습니다. Pertandingan uji coba melawan Bangladesh besok juga dijadikan sebagai ajang pemanasan dan menentukan kerangka tim nasional jelang menghadapi kualifikasi Piala Asia di Kuwait pada pertengahan Juni nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan.
Demikian Meja Antara hari ini. Tetap saksikan Meja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Yuliani Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.